Sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin pada alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan hingga kita bisa sampai ke tempat ini dalam rangka bentuk ziarah kubur. Mudah-mudahan dari seluruh perjuangan kita hingga derap langkah kita bisa sampai kemari akan dicatat oleh Allah menjadi satu amal ibadah buat kita semua. Dari sekian banyak para wali-wali Allah yang ada di Barus ini, salah satunya itulah yang kita ziarahi sekarang di makam papan tinggi, yaitu yang bermakam di sini bernama Syekh Mahmud. Syekh Mahmud ini asalnya dari Yaman, tepatnya Hadramaut. Beliau ini sampai ke Barus ini dasarnya adalah seorang saudagar yang berniaga ke Barus, tapi dengan tujuan untuk syiar ajaran Islam. Dan itu dibuktikan oleh beliau ketika setelah sampai di Barus, dia tidak kembali lagi ke negeri asalnya dan dia tidak pulang balik dari Barus ke tempatnya. Karena apa? Supaya bagaimana beliau bisa dengan secara utuh menyampaikan untuk syiar ajaran Islam itu. Dan itu dibuktikan oleh beliau juga sampai akhir hayat beliau tetap ada berada di Barus. Itulah sekilas tentang perjalanan beliau sampai ke Barus itu. Kemudian di sini kita dapat melihat makam. Makam ini panjang dan di sini ada batu nisan dua yang besar dan tinggi. Batu nisan ini berdasarkan seorang arkeolog diakui batu nisan ini sudah berusia 1000 tahun lebih. Jadi artinya sebagaimana disebutkan juga makam papan tinggi ini, makam Syekh Mahmud ini sudah berusia 1400 tahun. Dan kemudian itu dengan adanya prasasti ini, jadi kita dapat menerima tadi tentang keberadaan makam itu yang sudah berusia 1400 tahun. Kemudian juga di sini kita melihat makam ini panjang. Dari panjang makam ini, banyak orang bertanya, apakah panjang makam merupakan ukuran panjang orangnya? Jadi untuk menjawab ini, saya berdasarkan pengalaman saya selama 12 tahun di sini hanya bisa menjawab dari pengalaman itu tadi, di mana saya pernah melakukan pengukuran 3 kali pengukuran dengan membuat garis yang sama di sebelah kaki dan sebelah kepala dan kemudian memakai meteran yang sama. Pengukuran pertama dapat 7 meter 15 cm. Pengukuran kedua dapat 8 meter. Pengukuran ketiga dapat 8 meter 20 cm. Ini yang bisa kita lihat, bisa kita raba, tidak bisa kita pastikan pasnya berapa, apalagi orangnya yang tak terlihat. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, bahwasanya panjang makam bukanlah merupakan ukuran panjang orangnya, tapi panjang makam adalah bentuk suatu yang bisa kita ambil daripada hikmahnya. Bahwasanya beginilah Allah memberi suatu kelebihan kepada seorang hamba, yang mana seorang hamba tadi benar-benar sangat dekat kepada Sang Maha Penciptanya. Artinya, walaupun kita tidak dapat melihat kemuliaan beliau ketika masa hidupnya, saat ini kita masih dapat melihat kemuliaan itu dengan melihat makam yang ada. Namun, jika ada di antara kita atau adik-adik kita, anak-anak kami yang ingin bertanya, boleh silakan. Ya, Ustaz. Ya. Masalah. Pertanyaan yang sangat banyak ya, juga pertanyaan yang sangat bagus lah ya. Kenapa dimakamkan di tempat ini setinggi ini? Memang kalau kita merujuk kepada pemakaman para wali-wali Allah, baik itu yang ada di Barus ataupun yang ada di Jawa, pun di mana tempat, kebiasaan dari para wali-wali Allah itu adalah di perbukitan. Cuma kalau untuk di Barus, apa iya seperti yang tempat yang lainnya, kan gitu alasannya. Jadi tidak juga. Jadi di sini disebutkan itu kita berdasarkan seorang penelitian juga dikatakan di mana ketika mereka mengadakan penelitian itu seperti di bawah sana
atau tempat kita ngambil uduk tadilah gitu. Itu ketika mereka mengadakan penggalian-penggalian, banyak ditemukan benda-benda yang biasa adanya di laut, seperti batu karang atau kulit-kulit kerang yang besar-besar. Jadi artinya di bawah sana itu dulu itu masih laut. Jadi yang disebut daratan atau dataran, inilah perbukitan ini. Jadi ini perbukitan ini dulu datar rata sebagaimana di bawah. Jadi artinya memang di sekitar sinilah dulu beliau-beliau ini tinggal. Jadi artinya beliau tinggal di sini, wafat di sini, dan dimakamkan di sini. Jadi artinya bukannya wafat di bawah, dibawa ke atas, tapi memang sudah ada berada di atas ini. Ini berdasarkan peneliti. Ya, kalau kita 1400 tahun yang lalu tidak paham lagi untuk tentang keadaan keberadaan itu. Coba ya itu tadi, kalau ini daratan atau dataran dulu, di bawah itu laut, cuma dengan kurun waktu yang sangat panjang terjadi longsor, erosi, laut itu pun singkat tertimbun, jauh menjorok ke tengah. Jadi itulah